Selamat datang kembali di Bitwise, Angkasawan. Tahukah Anda bahwa ada banyak jenis Bitcoin di dunia? Ada Bitcoin seperti yang biasa kita ketahui, ada juga Bitcoin Cash, Bitcoin Satoshi Vision, Bitcoin Diamond, ada lagi Bitcoin Gold. Wow, mengapa seperti itu? Sangat mengelirukan. Yang mana yang harus dilabur dengan baik? Jika Anda ingin tahu tentang Bitcoin asli yang kita sudah bicarakan, Anda dapat melihat cut di atas tentang itu. Namun untuk hari ini, kita akan berbicara tentang Bitcoin yang berbeza yang disebut Bitcoin Cash. Penafian cepat sebelum kita melangkah lebih jauh, kami bukan penasihat keuangan dan tidak ada yang kongsi sini merupakan nasihat keuangan. Kami hanyalah pendidik yang bersemangat dan satu-satunya misi luar angkasa kami adalah menjelaskan dengan lebih baik sehingga Anda dapat membuat keputusan yang lebih baik. Jadi jangan lupa tekan suka, komen dan melanggan saluran kami dan tekan lonceng notifikasi agar selalu dapat informasi terbaru kami. Bitcoin Cash yang dikenal dengan kode BCH adalah apa yang dikenal sebagai hard fork dari jaringan Bitcoin asli. Tapi apa itu hard fork? Adakah itu seperti garpu dan sudu? Tidak, kawanku. Fork adalah peningkatan perisian ke jaringan blockchain. Semua node yang menjalankan jaringan harus setuju atau tidak setuju dengan pembaruan. Ingat apa itu node? Komputer yang terhubung dan berfungsi di jaringan. Sebuah fork terjadi ketika ada pembaruan atau peningkatan perisian dan semua orang di komunitas setuju dengan itu dan mengikuti pembaruan dengan beberapa setuju, beberapa tidak setuju. Itu hard fork dan soft fork sebahagian besar dari mereka setuju. Misalnya, Anda menggunakan smartphone Android, Anda mungkin ingat bahwa peningkatan perisian operasi lama disebut Android 11. Sekarang kebanyakan orang menggunakan Google mendorong pembaruan ke Android 12. Pembaruan baru masih serasi dengan yang sebelumnya versi seperti Anda masih dapat mengirim pesan WhatsApp ke telepon dengan perisian baru. Hard fork, namun, terjadi ketika ada pembaruan dalam version tetapi tidak semua orang menyetujuinya dan ini dapat menyebabkan komunitas cryptocurrency terpisah. Sekarang ingat bahwa semua cryptocurrency diproses di blockchain. Blockchain adalah catatan semua transaksi yang terhubung satu sama lain. Biasanya yang terlama dan terpanjang blockchain adalah yang utama yang digunakan oleh paling banyak orang, tetapi jika ada pembaruan dan beberapa orang tidak setuju, mereka akan mulai membentuk blockchain baru yang merupakan hard fork dari aslinya. Anda dapat bayangkan seperti adegan film Fast and Furious yang terkenal ini ketika O'Connor dan Toretto memandu di jalan dan kemudian sampai di jalan belah dan O'Connor meninggal di film dan ke kiri dan Toretto masih karakter yang hidup ke kanan dan melanjutkan seri sampai hari ini. Meskipun keduanya awalnya berjalan yang sama yang membawa mereka ke arah yang berbeza, mereka berdua akan tuju ke arah yang berbeza dan tidak akan bertemu lagi. Sedihnya. Secara ringkas, Bitcoin dan Bitcoin Cash berasal dari tempat yang sama dari blockchain Bitcoin asli dan kemudian kebab ketidaksepakatan di komunitas, mereka berpisah ke arah yang berbeza. Bitcoin yang biasa kita rujuk dan juga Bitcoin Cash. Jadi mengapa Bitcoin Cash? Bitcoin awalnya dicipta pada tahun 2009 dan semua orang di komunitas cryptocurrency sudah tahu tentangnya akan merevolusi sistem pembayaran digital di seluruh dunia. Namun di tahun 2017, ada sedikit masalah karena ramai pengguna baru yang melakukan transaksi dengan Bitcoin. Jaringan menjadi sangat sesak dan sangat lambat, sangat mahal. Bisakah Anda jika Anda ingin membeli teh tarik dengan Bitcoin tetapi biaya transaksinya semahal Rp50 dan Anda harus menunggu 30 menit untuk mendapatkan pengesahan transaksi? Tidak masuk akal bukan? Jadi dalam komunitas Bitcoin ada dorongan untuk peningkatan Bitcoin untuk menambah bloknya sebesar 1 MB. 1 MB mengacu pada jumlah data yang dapat ditampung oleh satu blok dan di blok ini, Anda akan mendapatkan semua informasi mengenai transaksi data yang terjadi benar jika seseorang mengirim Bitcoin kepada saya. Semua data transaksi itu adalah dikirim ke blok.
Perlu diingat, 1 megabyte tidak terlalu besar kan itu blok ukuran yang sangat kecil. Beberapa orang ingin meningkatkan ukuran blok ini menjadi 8 megabyte sehingga lebih banyak transaksi dapat diproses. Masuk akal bukan? Hasil dari ketidaksepakatan itu, lahirlah Bitcoin Cash. Jadi pada akhirnya, mana yang lebih baik Bitcoin atau Bitcoin Cash? Anda harus memilih sekarang. Secara teknikal keduanya adalah hampir sama tetapi itu benar-benar tergantung pada apa yang matlamat Anda untuk membuat keputusan. Secara perspektif, Bitcoin Cash lebih cepat dan lebih murah karena ukuran bloknya lebih besar. Jadi jika Anda ingin menggunakan cryptocurrency untuk pembayaran, Bitcoin Cash harus menjadi pilihan yang sesuai. Di sisi yang lain, kebanyakan orang melihat Bitcoin asli sebagai penyimpan nilai jangka panjang yaitu emas digital seperti yang kami katakan. Jadi, jika Anda ingin berlaburi dalam sesuatu sebagai perlaburan jangka panjang maka Bitcoin mungkin menjadi pilihan yang lebih cocok. Biarkan saya memberi Anda sebuah contoh. Saya pikir Anda akan setuju dengan saya bahwa kereta paling populer di Malaysia adalah Myvi, tetapi Myvi paling cocok untuk sekitar maksimal 4 orang agar muat dengan selesa. Bagaimana jika Anda memiliki keluarga yang terdiri dari 5 orang atau 6 atau 7? Kereta yang lebih besar lebih masuk akal. Jadi tergantung pada keperluan pribadi Anda, setiap kereta mungkin memiliki nilai yang berbeza untuk Anda. Sama halnya dengan Bitcoin Cash atau Bitcoin, menurut saya salah satu perbezaan utama antara Bitcoin dan Bitcoin Cash adalah falsafah di balik kedua koin ini. Yang Anda lihat ketika Satoshi Nakamoto menciptakan Bitcoin, ia bermaksud menjadikannya sebagai sistem pembayaran digital. Anda dapat dengan mudah melihatnya dalam kertas putihnya yang mengatakan sistem uang elektronik peer-to-peer itulah yang dia ingin orang menggunakannya untuk uang digital. Namun, ketika komunitas tumbuh ramai dan semakin banyak transaksi masuk ke jaringan blockchain, itu menjadi sangat lambat dan mahal sehingga naratifnya kini bertukar untuk melihat Bitcoin sebagai nilai simpanan jangka panjang daripada sistem uang elektronik. Bitcoin Cash di sisi lain, percaya bahwa Bitcoin harus kembali ke akar aslinya sebagai media pembayaran. Namun, cabarannya di sini adalah bahwa dengan meningkatkan ukuran blok Bitcoin Cash dapat mengurangkan desentralisasi jaringan Bitcoin. Jika Anda menggunakan cryptocurrency, Anda akan tahu bahwa desentralisasi adalah salah satu hal terpenting. Ini adalah alasan utama untuk hard fork. Ada dua kelompok orang yang berbeza yang tidak dapat mencapai kesepakatan tentang apa yang harus dilakukan dengan Bitcoin. Yang satu berkata mari kita tetap seperti itu, yang satu berkata mari kita tingkatkan ukuran blok dan karena mereka tidak setuju mereka, hard fork berlaku. Tahukah Anda bahwa, bahkan dalam komunitas Bitcoin Cash ada lagi perpecahan lain yang menghasilkan hard fork lain yang menghasilkan Bitcoin lain yang disebut Bitcoin Satoshi Vision atau Bitcoin SV untuk alasan yang sama lagi. Mari kita bicara tentang kebolehskalaan, karena semakin banyak orang masuk ke cryptocurrency, masalah besar yang perlu ditangani pengembang adalah masalah kebolehskalaan. Kebolehskalaan berarti meningkatkan kapasiti jaringan blockchain untuk dapat menangani lebih banyak transaksi. Bitcoin Cash menyelesaikan masalah ini dengan meningkatkan ukuran blok dari 1 MB menjadi 8 MB dan akhirnya menjadi 32 MB sehingga ada lebih banyak ruang untuk transaksi yang akan diproses. Namun Bitcoin telah melaksanakan cara lain yang disebut SegWit. Singkatan dari segregated saksi ini adalah pembaruan perisian Bitcoin yang mengurangkan ukuran setiap transaksi sehingga lebih banyak transaksi dapat masuk ke blok 1 MB sehingga membolehkannya lebih cepat. Ingat, kata apa yang kami gunakan untuk menggambarkan pembaruan yang disetujui semua orang? Soft fork, pembaruan SegWit disetujui di komunitas dan oleh karena itu merupakan soft fork pada blockchain Bitcoin. Selain itu, pengembang Bitcoin juga melaksanakan pembaruan lain seperti jaringan petir dan taproot yang bertujuan untuk membuat Bitcoin lebih cepat dan lebih privasi.
Sayangnya, inovasi utama yang telah dilihat Bitcoin Cash sejauh ini adalah peningkatan ukuran blok. Mereka tidak melaksanakan saksi terpisah atau jaringan kilat, tetapi mungkin di masa depan pengembang dapat melaksanakan beberapa pembaruan baru lainnya, namun itu masih harus dilihat. Pikir untuk memulai perjalanan Anda dalam memulai berlabur dalam cryptocurrency dan memiliki sebagian dari masa depan keuangan? Maka saya ada kabar baik untuk Anda. Yang perlu Anda lakukan hanyalah muat turun aplikasi Luno. Luno adalah pertukaran mata uang kripto pertama yang mendapatkan lisensi dan diatur selia di Malaysia oleh Suruhanjaya Commission, jadi Anda selamat menggunakannya. Setelah Anda muat TUN, buka bahagian hadiah dan masukkan kode hadiah khusus ini NUB8XT. Setelah Anda melakukannya, Anda dapat mulai deposit dan membeli cryptocurrency. Beli minimal Rp250 cryptocurrency apapun, Anda akan menerima hadiah Bitcoin Rp25. Saya akan meninggalkan tautan juga di deskripsi di bawah ini. Terima kasih telah menonton video Bitcoin Cash.